Ada sebuah argumen yang sangat penting yang harus kalian sadari, yang akan membuat kalian itu mau tidak mau harus menerima sola fide. Ajaran tentang bahwa kita hanya diselamatkan oleh iman, bukan perbuatan kita. Saya nggak mengatakan bahwa kita boleh berbuat jahat dan diselamatkan, ya tidak. Tentu kita harus berbuat baik. Berbuat baik itu bukan lagi sebenarnya menjadi syarat, tapi itu adalah tujuan Allah menciptakan kita supaya kita menjadi gambaran rupa Dia. Iya kan? Jadi ketika ada orang menjadi orang baik, dia bukan sedang membeli keselamatan, dia hanya menjadi apa yang seharusnya dia jadi. Jadi nggak boleh ada kebanggaan atau menjadikan itu sebagai satu modal untuk keselamatan. Tidak bisa. Di sisi lain, manusia telah rusak, telah jatuh dalam dosa. Sehingga ya yang rusak memang kalau nggak dibuang diperbaiki, begitu kan? Nah, manusia ini kan sudah rusak total. Nah, apa maksudnya? Rusak total. Begini, saudara. Kalau kita misalnya contoh, di sini ada keyboardnya. Ada keyboard. Apa yang menjadi tujuan utama ketika seseorang membuat keyboard? Tentu supaya bisa mengetik. Itu tujuan utama. Nah, kerusakan apa yang akan membuat keyboard ini disebut rusak total? Jawabannya adalah ketika keyboard ini tidak bisa berfungsi seperti tujuan utamanya. Ya. Meskipun mungkin keyboard ini bisa menjadi pajangan, atau mungkin bisa menjadi mistar garis, atau mungkin bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang lain selain fungsi dari mengetik itu sendiri. Ada fungsi-fungsi yang lain yang masih bagus untuk dipakai oleh keyboard ini. Tapi ketika dia tidak bisa digunakan lagi untuk mengetik, maka dia disebut rusak total, karena fungsi utamanya tidak lagi terjadi. Nah, apa maksudnya doktrin rusak total, saudara? Adalah bahwa manusia yang diciptakan untuk menjadi makhluk yang bisa taat kepada Allah, mampu taat kepada Allah, kini tidak lagi mampu taat kepada Allah dan hidup menurut keinginan dirinya sendiri. Dia terjebak entah oleh keinginan diri atau dimanipulasi oleh keinginan orang lain, ya, dan menghidupi keinginan orang lain atau mungkin kuasa yang lain. Karena begitulah orang berdosa. Entah dia menjalani kepentingannya sendiri atau dia tunduk pada kuasa si jahat, bukan lagi tunduk pada Allah. Padahal Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya Allah supaya manusia ini menjadi wakil Allah di bumi, menatalayani, memerintah di bumi, mengatur, menjadi berkat di tengah-tengah bumi ini untuk kemuliaan Allah karena ketaatannya kepada Allah. Tapi kejatuhan dalam dosa, manusia tidak lagi melakukan itu. Malah melawan Allah, menentang Allah, berbuat dosa sejadi-jadinya. Nah, inilah kenapa manusia disebut rusak total. Memang dalam fungsi-fungsi yang lain yang bukan utama, manusia masih bisa menjadi orang tua yang baik bagi anaknya, masih bisa bekerja menghasilkan uang, masih bisa saling mengasihi antar sesama manusia. Tapi ketika fungsi utamanya untuk menjadi manusia yang taat kepada Allah di dalam segala yang dilakukan itu gak terjadi lagi, maka manusia itu rusak total. Fungsi utamanya gak berjalan. Begitu. Sehingga terjadilah penebusan. Nah, sekarang saya mau bicara soal kenapa dengan pemikiran seperti ini kemudian sola fide itu menjadi pengharapan kita yang Tuhan berikan untuk dapat diselamatkan, bahwa oleh iman kita bisa diselamatkan. Karena ya kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita sudah rusak, kita ini hanya bisa diperbarui, diperbaiki. Tapi sebelumnya kita ini harusnya dihukumkan karena telah melanggar perintah Tuhan. Nah, Tuhan menanggung hukuman kita di kayu salib, tapi dengan begitu dia menjadi sosok yang memperbaiki kita. Dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, kita diperbaiki oleh kuasanya, oleh kasihnya, oleh pimpinannya. Sehingga kita yang rusak total ini kemudian dibaharui, dihidupkan kembali. Efesus menggunakan kata yang kamu dahulu mati oleh dosa-dosamu. Bukan sakit, bukan pingsan, tapi mati. Saudara-saudara, orang kalau mati bisa apa, saudara? Bisa apa? Dia nggak bisa oleh dirinya sendiri, kuasanya sendiri, kemampuannya sendiri, bisa hidup, bangkit, atau apapun itu. Tidak bisa. Orang kalau mati ya mati. Ya, orang kalau sudah mati, apapun yang akan dia lakukan nggak bisa lagi, bahkan berpikir pun nggak bisa. Nah, demikianlah Alkitab menggambarkan rohani orang berdosa, yaitu mati.
Jadi, ya meskipun dia hidup secara fisik, masih bekerja dengan baik, mungkin masih ada kejujuran-kejujuran yang dilakukan, kebaikan-kebaikan, tapi bukan lagi sebagai ketaatan kepada Allah. Ya, tapi untuk hal-hal yang lain, mungkin mencari prestasi diri, prestise hidup, atau mungkin hal-hal yang lain yang bukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk soli deo gloria. Nah, makanya Alkitab bilang kan, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah segala hal seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena itu untuk mengembalikan sebenarnya fungsi kita sebagai ciptaan Dia, supaya kita melakukan segala apa yang kita lakukan dalam hidup ini, semua yang baik adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, jadi begini, kita ini yang sudah dihidupkan kembali, kita oleh iman, kita dibenarkan, bukan oleh ketaatan kita. Karena saudara-saudara, kalau bicara mengenai ketaatan, melakukan ketaatan demi keselamatan, atau demi membenarkan diri, maka kita harus lihat bagaimana ini akan menjadi problem besar. Begini, ini argumennya saudara-saudara. Sewaktu Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden, saudara-saudara, hanya ada satu hukum. Jangan rakus, ya kan? Hukumnya hanya satu di Taman Eden. Jangan makan buah di tengah-tengah taman. Cuma satu, asitoh. Asitoh. Manusia masih melanggarnya. Dan banyak orang sombong mungkin berkata, oh kalau saya yang jadi Adam, saya nggak akan langgar itu. Hah, sombong sekali, saudara. Satu aturan, manusia nggak taat. Di masa Musa, Tuhan ingin memperlihatkan bahwa memang manusia nggak bisa taat lagi. Tuhan berikan 10 hukum. Ini kita pikir ya, satu aja nggak bisa taat, apalagi 10 ya. Sebenarnya 10 ini untuk memberikan extend, memperlihatkan kepada manusia dengan lebih jelas lagi bahwa engkau telah berdosa. Bahwa hukum Taurat itu adalah satu keadaan yang begitu tinggi yang gak mungkin kau capai sebagai orang berdosa. Satu aja kita langgar, ya. Coba kita pilih satu aja dari 10 itu, ya, 10 hukum. Misalnya apa? Kita seringkali bisa menjadikan sesuatu sebagai berhala kita, ya, yang kita mau taati bukan lagi Tuhan, yang kita mungkin diri kita sendiri jadi berhala kita, hati kita, kedagingan kita. Kita sering menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, apalagi Katolik, sujud patung. Kemudian kita seringkali tidak menspesialkan satu hari untuk Tuhan. Harusnya hari itu kita beribadah, menjadi hari yang spesial buat Tuhan. Kita melanggar itu. Kita seringkali berbantah-bantah dengan orang tua kita. Kita mungkin pernah mencuri, ya, download lagu di internet, itu membajak, itu mencuri. Copy paste tugas di kampus, itu mencuri. Kita mungkin gak membunuh, tapi kita membenci seseorang. Kalau engkau benci saudaramu, engkau telah membunuh dia dalam hatimu. Kenapa? Karena ketika orang yang membenci ini dilepaskan sendiri dengan orang yang dia benci, dan dia punya kesempatan, itu kemungkinan besar dia akan bunuh. Makanya kebencian itu bahaya sekali. Orang kalau menyimpan kebencian itu bahaya sekali. Tinggal tunggu momen, saudara. Itulah alasannya kenapa juga dalam hukum, ya, di hukum itu pembunuhan berencana lebih berat hukumannya dibanding pembunuhan spontan begitu. Mungkin karena terdesak atau terpancing emosi yang gak direncanakan sebelumnya. Tapi kalau sudah berencana, ya sudah jauh-jauh direncanakan, itu hukumannya berat sekali. Berzina, barang siapa yang memandang perempuan dan menginginkan dalam hati sudah berzina. Karena kenapa? Kalau seperti tadi, ya, kalau ketika orang punya hasrat dengan seorang wanita, ketika di satu lokasi yang tidak ada aturan, tidak ada hukum, hanya ada dia dengan wanita itu, dan wanita itu tidak berdaya, sangat mungkin dia akan memperkosa wanita itu. Sangat mungkin. Itulah hati manusia. Ya, kemudian juga hukum tentang jangan mengingini. Waduh, satu aja kita habis 10 apalagi. Waduh, ditambah dengan tradisi-tradisi, aturan-aturan di orang Yahudi, ya, 300 lebih. Waduh, lebih banyak lagi. Intinya, saudara-saudara, kalau kita mau mengandalkan hukum-hukum untuk kita taati supaya kita selamat, kita nggak akan mampu. Nggak akan mampu. Tuhan memberikan kita satu ultimat tentang perintah yang harus ditaati. Ada satu tapi sebenarnya terbagi dua, ya kan?
satu dalam dua rasa begitu, yaitu kasih. Kasihi Allah, kasihi sesama. Tidak ada hukum yang menolak hukum ini. Semua, tidak ada tradisi, tidak ada hukum yang menolak hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Tapi hukum ini hanya akan mampu dijalani oleh orang yang sudah dilahirkan kembali. Ketika ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan mampu melakukan ini. Memang ketika orang bertobat, percaya Yesus, tidak serta-merta akan langsung menjadi orang yang sempurna dalam kasih. Tidak. Ada proses ketekunan, ada proses Roh Kudus yang akan mengajar, membimbing, menolong orang itu semakin hari semakin mengenal kasih itu, semakin menghidupi kasih itu. Nah, itu pun, ya sekali lagi, hukum ini bukan seperti tadi, jalan supaya selamat, tidak. Karena orang yang akan melakukan hukum ini bukan lagi karena dia untuk selamat, tapi karena dia sudah diselamatkan, sudah menerima kasih yang besar itu. Karena Alkitab bilang apa? Bukan kamu yang mengasihi aku, tapi aku yang mengasihi kamu lebih dahulu. Jadi Tuhan yang mengasihi kita, oleh karena kasihnya kepada kita, sehingga terefleksilah kasih kita kepada Dia dan kepada sesama. Nah, inilah saudara-saudara yang sebenarnya menjadi penekanan dari sola fide oleh iman. Kenapa? Karena kita menerima kasih karunia dengan cuma-cuma, dengan hati yang mau menerima apa yang telah Dia berikan, yaitu anaknya yang tunggal, pengorbanannya, kasihnya, cintanya. Kita terima dengan iman kita, sehingga dengan begitu terikatlah hati kita kepada kasihnya itu, membuat kita menjadi orang yang faithful, yang setia, karena kita mengimani Dia. Nah, saudara-saudara, jadi ini hal yang sulit kalian bantah dari sola fide, ya, bahwa sedangkan di Taman Eden hanya ada satu hukum, manusia langgar, apalagi 10 hukum, apalagi ya banyak sekali aturan-aturan agama. Waduh, bagaimana itu saudara-saudara ya? Tidak bisa. Hanya oleh kasih karunia melalui iman, bukan perbuatan. Jadi Allah memberikan kita kasih karunia, dan kasih karunia hanya akan jadi kasih karunia kalau pembenaran kita itu bukan karena perbuatan-perbuatan kita, tapi oleh karena iman kita yang percaya pada Dia, yang kemudian darinya lahirlah perbuatan. Jadi perbuatan bukan syarat untuk selamat, tapi perbuatan adalah buah dari keselamatan yang kita terima hanya oleh iman. Nah, saudara-saudara, kalau kalian tidak mau menerima penjelasan ini, tidak mau menerima fakta bahwa memang kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui iman, maka silakan kalian jelaskan bagaimana, aturan-aturan apa, dan sejauh mana, setaat apa, porsinya bagaimana, presentasinya bagaimana, untuk seseorang sudah dapat dikatakan dia telah melakukan perbuatan baik. Dan apakah itu sudah kalian jalankan? Itu kan problemnya, ya. Kalau kalian bilang, oh dia harus rajin ini, dia harus masuk gereja setiap hari Minggu, tidak pernah alpa, dia harus menjadi orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, oke. Sekarang bagaimana? Tidak pernah berbuat dosa itu bagaimana, saudara-saudara? Sedangkan kita ini seringkali ya sengaja nggak sengaja, niat nggak niat, seringkali jatuh dalam dosa. Seringkali nggak mengasihi. Ada ekspresi, ada perbuatan kita yang menunjukkan kita nggak mengasihi Tuhan, dan menunjukkan kita nggak mengasihi sesama. Nah, kalau begitu, mari saya ajak, letakkan pengharapanmu kepada Yesus Kristus dalam imanmu saja. Percayalah pada Injil ini, saudara. Perbuatan baikmu tidak akan pernah menjadi jalan untuk keselamatanmu. Sekali lagi, perbuatan baik itu adalah hal yang ya wajar. Begitulah harusnya manusia. Itu nggak bisa menjadi satu pride atau satu sogokan supaya aku selamat karena aku berbuat baik. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita diciptakan dengan tujuan itu kok, ya. Kalau kita jadi baik, berarti kita ya memang harus seperti itu, kamu begitu. Kenapa itu yang hal yang wajar menjadi hal yang harus dibanggakan di hadapan Tuhan? Kan tidak perlu gitu kan. Kalau saya beli sepeda motor, terus ketika saya tarik gasnya dan sepeda motor itu berjalan ke depan, saya nggak perlu bangga dengan itu, karena memang begitulah motor itu gitu kan. Memang dia akan berjalan ke depan ketika saya menarik gasnya.
Tidak ada yang spesial dengan hal itu. Kecuali saya ketika menarik gasnya dan motor itu terbang. Wah, ini luar biasa. Tapi kalau dia hanya jalan ke depan, berfungsi dengan baik, ya itu wajar. Demikian pun manusia, ketika manusia hidup dalam kebaikan, berbuat baik, jujur, ya, dia membantu orang miskin, dia bersedekah dan sebagainya, itu wajar. Begitulah manusia seharusnya. Bukan hal yang bisa dijadikan sebagai sogokan untuk keselamatan. Nggak bisa. Itu wajar. Apa yang rusak itu yang harus diperbaiki, begitu. Ya, itu yang harus diperbaharui. Nah, mari saudara-saudara, bersandarlah pada Kristus melalui iman saja. Jangan bersandar pada diri sendiri oleh perbuatan diri sendiri, karena ya Tuhan jijik lihat kebaikan-kebaikan yang dihasilkan dengan kesombongan bahwa saya layak di depan Allah karena saya baik. Tuhan jijik lihat itu. Ya, kita benar hanya oleh karena Kristus, kita diselamatkan hanya oleh karena Kristus, kita dimenangkan hanya oleh karena Kristus, kita dikasihi Bapa hanya oleh karena anaknya Kristus. Tanpa Kristus kita ini sampah dan patut dibakar, saudara. Sekian saudara video saya. Tuhan kiranya memberkati. Shalom.